Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurliza Olivia bersama rekan saya, Fadila Nursyifa, ingin mengajak kita semua membahas satu topik yang sangat mendasar bagi masa depan bangsa kita. Sebuah fondasi kuat bernama penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan bela negara, yang dikemas dalam tema kita hari ini, yaitu toleransi dan harmoni. Benar sekali, di tengah bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, keberagaman suku, ras, budaya, dan agama harus dipandang sebagai kekayaan yang menyatukan kita, bukan malah menjadi pemicu keretakan. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya moderasi beragama, sebuah cara pandang untuk mengambil jalan tengah, beragama secara inklusif, adil, dan seimbang tanpa terjatuh ke dalam paham yang salah. Tahu tidak teman-teman, konsep keberagaman dan moderasi ini sebenarnya punya landasan teologis yang sangat kuat di dalam Al-Quran. Salah satunya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Ayat ini dengan tegas mengajarkan bahwa perbedaan itu sangat diciptakan agar kita saling mengenal, berdialog, dan membangun harmoni, bukan untuk saling memusuhi. Bukan hanya di Al-Quran, Rasulullah SAW juga sangat menekankan pentingnya kelonggaran dan toleransi dalam beragama. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai agama apa yang paling dicintai oleh Allah. Lalu beliau menjawab, Al-Hanafiyah As-Samhah, yaitu agama yang lurus, lagi penuh toleransi atau berlapang dada. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa semangat beragama Islam sejak awal adalah ramah. Nah, nilai beragama yang toleran ini menjadi modal utama kita dalam menjalankan kewajiban bela negara di era modern ini. Ingat teman-teman, bela negara saat ini bukan lagi soal di medan perang. Membela negara di zaman sekarang adalah wujud cinta tanah air atau hubbul watan minal iman yang kita buktikan dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman radikalisme, hoax, dan polarisme sosial. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama, bela negara, toleransi, dan harmoni ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, implementasi digital. Saring sebelum sharing di media sosial. Kita harus selalu bijak dalam menerima informasi ketika mendapatkan konten keagamaan ataupun politik yang bernada provokatif dan adu domba, jangan langsung disebarkan. Tapi kita harus memutus rantai hoaks demi stabilitas keagamaan negara. Yang kedua, implementasi sosial. Menghormati ibadah orang lain dan hari besar agama lain. Memberikan ruang aman, ketenangan, dan rasa hormat saat pemeluk agama lain sedang beribadah atau merayakan hari besarnya tanpa harus ikut campur dalam ranah akidah mereka. Terakhir, ada implementasi kemanusiaan, yaitu bergotong royong tanpa memandang latar belakang. Aktif dalam kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti atau membantu korban bencana alam. Kita menolong murni atas dasar kemanusiaan tanpa pernah bertanya apa suku dan agamanya. Langkah-langkah sederhana tadi kalau dijalankan secara konsisten akan mengubah toleransi yang tadinya hanya sekedar sikap membiarkan menjadi sikap harmoni, yaitu sebuah kondisi indah saat kita semua aktif berkolaborasi membangun lingkungan yang aman. Kesimpulannya, perpaduan antara sikap beragama yang moderat dan komitmen bela negara yang kuat akan melahirkan karakter warga negara yang utuh. Warga negara tidak hanya soleh secara spiritual di dalam rumah ibadah, tetapi juga setia secara nasionalis di tengah-tengah masyarakat. Mari kita rawat toleransi, kita wujudkan harmoni demi kedamaian kesatuan Republik Indonesia. Hindari berita hoaks, Menyaring informasi, dan selalu membantu sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.